Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Amelia Duyani Putri dengan NIM 21141017 dari program studi Hukum Hindu jurusan Dharma Sastra semester 3 kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ide Aryani Kemenuh dalam mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Nah, di sini saya akan menginformasikan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya, atau sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan, memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan. Nah, dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan perlindungan di balik pembenaran hukum. Adapun sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah yang pertama, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Kedua, ketidakberesan manajemen. Ketiga, modernisasi. Empat, emosi mental. Dan yang kelima, gabungan beberapa faktor. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi yaitu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Nah, pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan pidana korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Itu sedikit sekian informasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.